Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, pagi ini kita bertemu kembali dengan saya Jondi Asgar. Kita akan berbincang dengan Bapak Haji Enceng ya, Pak Haji Enceng, dan ini adalah kuasa hukumnya Bapak Anton yang mendampingi Pak Haji ini dalam satu kasus yang melibatkan dua sumber yang berbeda ya, dalam kasus tanah ya Pak Anton ya. Pak Anton bisa diceritakan kronologis awalnya kenapa hal ini bisa terjadi dan apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Anton. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Anton Rudianto dan ini adalah saya namanya Haji Enceng Kamaluddin ya. Oke. Perkara ini sangat luar biasa lah. Ini menyangkut tanah ya. Ada dugaan penipuan dan penggelapan dan juga penipuan. Mungkin juga ada dugaan mafia tanah ya. Tanahnya ada di mana? Ada di Jalan Siliwangi nomor 8 ya. Di sinilah itu kan. Nah, tanah ini milik siapa? Tanah ini berdasarkan sertifikat ya. Nomor 1437 ya, seluas 557 meter persegi ini, pemiliknya adalah Haji Enceng Kamaluddin ya. Nah, waktu itu pada tahun 2017 beliau mau menjual tanah ini ya. Ke siapa Pak? Ke siapa aja gitu. Oh, iya. Ada niat mau menjual tanah ini ya. Pada tahun 2017 ya. Karena memang ada keperluan mendesak waktu itu anaknya mau menikah ya, aja seperti itu. Nah, terus oleh teman anaknya itu diketemukan lah dengan beberapa orang lah seperti itu. Singkatnya, uangnya belum ada ya. Belum diterima oleh Haji Enceng, sertifikat sudah dibalik nama. Dan Kang Haji Enceng sudah ngomong ke pegawainya salah satu notaris yang ada di Garut, berinisial notaris siapa namanya? Notaris K ya, inisial K itu, dan pegawainya berinisial A berbicara itu jangan dulu dibalik nama gitu kan, karena uangnya belum diterima. Waktu itu ya harga yang ditawarkan adalah 6,5 M. 6,5 M, tapi akhirnya memang disetujui lah 4,5 M. Setelah itu hilanglah orangnya Pak, yang namanya Agus Koswara waktu itu ya, atau berinisial AK, hilang beserta sertifikatnya Pak. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018 sampai 2019 akhir ya. Pada tahun 2018 apa ya, karena sertifikatnya hilang, Kang Haji Enceng melakukan laporan ke Polsek Kota waktu itu. Polsek Kota ya? Betul, gitu kan. Nggak dapat dah. Akhirnya beliau punya tim ya, berkoordinasi dengan Kodim, karena memang dulu tanahnya kan ini dikuasai oleh Kodim gitu kan. Amanah juga gitu kan ke Kang Haji Enceng gitu kan. Alhamdulillah atas bantuan teman-teman dari Kodim ya, diketemukan dengan Haji Agus gitu, bukan Haji Agus, Agus Koswara ya. Agus Koswara ya kooperatif yang mengakui kejadiannya seperti itu. Makanya Agus Koswara mendampingi dan saya menjadi kuasa hukumnya Agus Koswara karena dia kooperatif. Baiklah orangnya, dia mengakui bahwasanya telah melakukan dugaan tindak pidana ya, penipuan, penggelapan dengan cara membalik nama sertifikat tersebut, dan akhirnya sertifikat tersebut sudah mau dibalik nama ke atas nama Lifung Pak. Lifung ini orang Garut atau orang dari Orang Tangerang. Orang Bandung. Memang sekarang ada di Bekasi, Tangerang ya. Iya, nggak tahu ya sekarang. Di Bekasi atau Tangerang lah. Orang Bandung. Cuman memang sekarang di Bekasi saya nggak tahu waktu itu ya. Nah, setelah itu ujung-ujung ini sudah mau diagungkan ke mana? Ke Bank Jabar. Padahal itu sudah diblokir Pak, sudah diblokir tapi mau dibalik nama ke atas nama Lifung dan uangnya sudah cair dalam waktu 1 hari. Boleh disebutkan Bank Jabar mana Pak? Bank Jabar cabang
Taman Sari. Taman Sari. Taman Sari. Cair dalam waktu 1 hari. 1 jam. 1 jam lagi. Padahal hak tanggungannya tidak ada ya. Dan sertifikatnya masih dibalik nama. Masih bernama siapa di sertifikat? Agus Koswara. Agus Koswara. Belum ke Livung itu. Belum, Agus Koswara. Akhirnya kita lapor ke Polres ya, dan saya sangat apresiat lah ke timnya Polres ya, yang namanya Bapak Imam yang sangat luar biasa. Saya asuhkan jempol dengan adanya dia, akhirnya proses itu berjalan ya, dan mau naik, dan dia sangat-sangat bagus lah pekerjaannya. Tetapi entah mengapa akhirnya B21-nya tidak memenuhi syarat formal dan dikembalikan Dari kejaksaan ke Polres lagi. P19, dan akhirnya secara hukum Agus Koswara yang sudah ditahan waktu itu karena sudah melewati 60 hari harus dikeluarkan. Nah, dengan salah satu alasan bahwasanya salah satu saksinya notarisnya tidak mau datang. Padahal itu kan bukan kunci. Bukan satu-satu alasan untuk Bukan kunci tidak sebetulnya, memproses. karena memang notaris punya hak imun, hak ikat. Apabila dia dalam perkara ya, dia punya hak ikat untuk tidak datang. Ada undang-undangnya, undang-undang kenotariatan Pak gitu kan. Nah, makanya di sini mungkin Kang Haji minta saya untuk menjadi kuasa hukum Kang Haji hari ini. Ya, tadinya saya kuasa hukum Agus Koswara karena dia kooperatif. Kang Haji meminta dia ya ke saya untuk menjadi kuasa hukumnya pada hari ini. Gitu. Nah, hari ini dan seterusnya saya akan tangani ya. Kemarin kita sudah mencoba menghubungi OJK karena diduga ada pelanggaran perbankan. Seperti itu. Dugaan apa yang Anda tuduhkan ke BJB? Karena saya melihat prosesnya sangat cepat, cuma 1 jam, dan hak tanggungannya tidak ada, ya. dan apa coba? Dan sertifikatnya masih diblokir. Tetapi sudah bisa dicairkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya 1 jam. Ini menarik ketika Anda sebagai kuasa hukum dari Pak Haji sekarang ya sudah. Ya. Nah, kemudian langkah apa nanti yang akan Anda lakukan untuk memayungi atau Saya melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur? Saya melihat dugaan ya, baru dugaan. Saya bukan tapi ada dugaan ini ada perkara-perkara yang memang sangat luar biasa karena kita berhadapan dengan orang-orang yang besar. Pertama adalah perusahaan besar, Bank Jabar gitu kan. Uangnya tidak sedikit nih, kaya ya, karena saya orang biasa, orang tidak punya itu 4,5 M. 4,5 M. Bahkan kemarin saya lihat di BPN itu minutnya itu dari notaris itu 5,7 M. Minutnya gitu. Ini ada dugaan keterlibatan. Mungkin lah, saya nggak tahu ya, mungkin oknum ya. Karena memang itu ada uang besar Pak, seperti itu. Kita berhadapan dengan orang besar, Pak. Kita berhadapan dengan orang-orang yang kaya ya. Dan kita berhadapan dengan mafia tanah, Pak. Langkahnya seperti apa? Langkahnya kemarin makanya karena ada dugaan tindak pidana perbankan ya. Masih terdata ya, kita melaporkan kepada haknya, yaitu OJK sebagai pengawas dari keuangan, jasa keuangan, pembiayaan keuangan itu perbankan. Anda melihat dari sisi ada tindak pidana nggak di sini, Pak? Dugaan saya sih ada. Ada ya. Biarkan nanti penegak hukum, ya aparat yang menanganinya. Karena kita juga akan laporan ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, KPK. Kalau misalkan nanti dari Polres, ya ini mungkin nanti kita lapor ke Polda atau mungkin kita ke Mabes. Maka pertama kita kemarin sudah ke OJK, juga kita sudah ngobrol ke Kejaksaan Tinggi ya untuk melaporkan hal ini, Pak. Kalaupun tidak kita ke Kejagung, Pak. Kejagung ya. Karena memang ada orang yang memang ini dirugikan. Uang tidak dapat, ya. Sertifikat sudah dibalik nama. Persis sama dengan kasus Mirina Jubir, artis, Pak. Itu mereka membalik nama ya dari tangan Pak Haji Ceng kepada Agus Koswara. Terus mau dibalik nama ke atas nama Livung nggak bisa, Pak. Karena itu diblokir gitu kan ya. Siapa yang blokir, Pak? Kita blokir. Blokir kenapa? Karena kita melakukan laporan di Polsek, Pak.
Ada alasannya kan, karena ini sebetulnya proses jual belinya belum selesai Pak. Ini ada pernyataan dari Agus Koswara yang menyatakan memang belum keterima uangnya. Jadi Agus Koswara juga tidak menerima uang, Pak. Ini. Jadi Agus Koswara itu dia membeli tanah tersebut tidak memakai uang, Pak. Tapi memakai sertifikat untuk dicairkan Ke bank. Pak. Ya maksudnya di peristiwa ini Agus Koswara juga tidak dapat uang. Ya, Agus Koswara dapat uang, Pak. Dapat. Dapat uang. Sebesar berapa pengakuan dia? Karena saya kuasa hukumnya juga dia ya. Kuasa hukum Agus Koswara juga. Dia mendapatkan uang 300 juta, Pak. Dari pencairan 4,5 M, Pak. Siapa yang memberikan Agus? Ya. Sisanya kemana, Pak? Bukan siapa yang memberikan Agus. Sisanya adalah ada Jernik, Pak. Ada Lipung. Ada Cian, Pak. Gitu kan. Agus cuma 300 miliar. Sementara yang besar adalah mereka. 300 juta maksudnya. 300 juta, Pak. 300 juta mohonnya di ini. Jadi tadi 300 juta, sisanya ada beberapa orang. Pertama Jernik, Pak. Jernik itu kalau nggak salah dapat berapa, Pak? 1,25, Pak. Terus ada Lipung, Pak. 2 sekian lah. Sisanya ada Cian, Pak. Ini dugaan saya ya. Ini dugaan saya ini ada keterlibatan seperti mafia lah. Seperti hanya kasus Mirina Jubir, Pak. Tiba-tiba sertifikat badan ini kena nih ke Kang Haji Ceng nih gitu, kena gitu. Nah, sama mirip, Pak. Mirip banget ini, Pak. Dan ini semua sertifikatnya bersih, Pak. Dan semuanya memang ini perlu makanya saya di sini dimintai Haji Ceng untuk menjadi kuasa hukumnya sekarang, Pak. Untuk membongkar semuanya, Pak. Membongkar keterlibatan aneh mafia, Pak. Dan saya kurang setuju kemarin gara-gara hanya keterangan notaris, akhirnya prosesnya tidak jalan, Pak. Nah, makanya di sini oleh Pak Haji Ceng saya dimintai untuk memproses semuanya, Pak. Langkah pertama, kita sudah melakukan memberitahukan kepada OJK, Pak. Next kedepannya kita akan melaporkan ke Kejagung, Pak. Yang ketiga, kita akan melaporkan ke Polda. Kalau perlu ke mana? Kalau perlu ke Mabes, Pak. Mabes Polri. Yang keempat, karena diduga ada pencucian uang oleh oknum oleh oknum para pejabat. Saya nggak tahu ya, ini baru dugaan, Pak. Kita juga akan melaporkan ke KPK, Pak. Semuanya kita akan tepung, Pak, seperti itu, Pak. Kita akan bongkar. Menarik, Pak, sebentar. Menarik ketika Anda tadi menyebutkan ada keterlibatan para pejabat. Ya. Dugaan keterlibatan para pejabat. Nah, dugaan. Menurut Anda dugaan-dugaan ini kemana saja sih sebetulnya pejabat? Pejabat di sini kan bukan pejabat. Ini kemungkinan besar lah. Kemungkinan ada pejabat, ada oknum lah. Pembiayaan tersebut, Pak. Yang berhubungan dengan keuangan. Mungkin lah. Itu urusan pihak BPN sendiri, Pak. Sebagai yang memproses itu baliknya, Pak. Pihak BPN sebetulnya kooperatif, Pak. Dia tidak berani membalik nama, Pak. Karena apa? Karena ada blokir, Pak. Walaupun sudah dipanggil oleh pengacara negara, Pak. Tapi dia tidak berani karena ada proses blokir, Pak, dari kita. Dan proses blokirnya belum dicabut, Pak. Dan proses pidananya masih ada, Pak, seperti itu. Dan kemarin kita Haji Ceng dipanggil oleh pengacara negara untuk datang klarifikasi mengenai ini, Pak. Dan sekarang jadi pembela negara, kan sangat ironis, Pak. Setelah menjadi pengacara negara, sekarang menjadi pembela negara, Pak. Dan akhirnya seperti ini, Pak. Dan ada hal-hal yang menurut Anda diduga dipaksakan juga ya? Mungkin ya. Sehingga terbit. Ya menurut saya sih ini ada karena kita berhadapan dengan orang besar, Pak. Terus terang, Pak. Kita tidak memakai uang sepeser pun, Pak. Karena kita mencari keadilan. Kang Haji mencari keadilan. Dan sekarang Kang Haji sudah mengkuasakannya kepada saya dan saya siap bertempur lah, gitu kan. Karena apa? Ini adalah hak orang, Pak. Hak orang, gitu kan. Punya orang. Dan sebetulnya di sini sudah mengakuinya semuanya, Pak. Belum dibayar, belum ada proses jual beli, Pak. Uangnya nggak ada, gitu kan.
Ujuk-ujuk dimasukkan dalam AJB 850 juta, 840 juta, Pak. Tidak mungkin di sini 840 juta, Pak. Dari 4,5 M jadi 840 juta, Pak. Dan semuanya pejabat di sini kan bukan hanya di bank tersebut, Pak. Pejabat di sini mungkin ada keterlibatan notaris, mungkin alam sih ya. Tapi patut diduga juga. Kan? Diduga mungkin seperti itu ya. Kata keterangan Kang Haji Ceng seperti itu, ada keterlibatan notaris, Pak. Dan saya akan bongkar semuanya, Pak. Dalam waktu dekat ini, minggu ini atau minggu depan kita sudah laporan, Pak. Kita pastikan. Dan kemarin sudah kita laporkan, Pak, ini buktinya, Pak. Ini OJK ini. Ini baru ke OJK ya. Ini sebagai bukti laporan kita ke OJK. Next kemudian, kalau ini ya tidak ditangani oleh penegak hukum, ya, kita akan bongkar semuanya, Pak. Kalau ini, mohon maaf ya, para teman-teman penegak hukum, kalau ini tidak diproses, ya, saya atas nama keadilan, ya, saya atas nama kuasa saya, Haji Ceng, kita akan proses tuntas, Pak. Apapun hasilnya, Pak. Kita akan proses tuntas, Pak. Kita mencari keadilan, Pak. Jangan kira kita orang kecil tidak bisa melawan, Pak, seperti itu. Jangan kira kita tidak punya uang, kita tidak bisa melawan, Pak, seperti itu, Pak ya. Kita akan habis-habisan, Pak. Itu, Pak. Nah, kemudian menarik sekali ketika Anda tadi secara gamblang dan jelas ya akan melawan setiap apapun itu yang menurut Anda merugikan dari klien Anda, kan gitu kan. Nah, langkah hukum pertama yang sudah Anda tempuh seperti apa sekarang? Ya. Pertama, Pak ya, saya bilang tadi kita sudah melakukan pelaporan, pemberitahuan ada dugaan pelanggaran perbankan, Pak, oleh PT Bank Jabar, ya, Banten Jabar, cabang Taman Sari, oknum ya. Atau sebelumnya sudah melayangkan somasi Ya. ke sana? Yang kedua, langkah hukum yang kedua, ya, langkah hukum yang pertama sudah, Pak ya. Kita sudah melakukan laporan ke Polsek, Pak ya. Polsek Garut. Itu sudah diproses, tapi mentah. SPDP sudah masuk, P19 masuk, P21 dikembalikan, Pak. Padahal sudah jelas ini penipuan, Pak. Penggelapan, bahkan bukan hanya penipuan, Pak. Punten, Pak ya. Ada pemalsuan dokumen, Pak. Ini, kwitansi ini, Pak. Kwitansi ini ya 100% bukan tanda tangan Haji Enceng Kamaludin, Pak. Menurut Anda siapa yang menurut Anda? Menurut saya sih, Pak. Betul. Dugaan saja itu orang mafia tersebut, Pak. Para mafia dan memasukkan Tanda tangan. Dan ini sudah kita masukkan, tapi ya, punten ya. Kenapa ini tidak dilakukan, Pak? Diproses, ini ada penipuan tersebut. Tanda tangannya kan beda. Tinggal disamakan aja tanda tangannya. Oh, berbeda sekali tanda tangan. Berbeda, Pak. Oh. Tapi ini nggak diproses, Pak. Gitu kan. Ini ngiris, Pak. Ngiris, Pak. Jadi patut diduga juga di peradilan kita juga ada mafia peradilan dong kalau begitu. Mungkin, Pak ya. Saya tidak nuduh, tapi untuk perkara ini saya cuma minta keadilan saja, Pak. Ini tanah-tanah klien kami, Haji Enceng, sudah balik nama begitu saja Tanpa sepengetahuan beliau. dan uangnya tidak diterima sebesar 4,5 M. Kemana uang tersebut, Pak? Gitu. Kemana gitu kan? Mana keadilan di sini, gitu? Mana keadilan negara ini, Pak? Makanya saya ingin proses, Pak, tuntas semuanya, Pak. Sampai kapanpun ya, tanah ini tidak akan kami berikan, Pak. Pak, keberadaan sertifikatnya sendiri di mana sekarang? Nah, sertifikat sekarang sudah disita oleh kepolisian. Jadi begini kronologisnya. Waktu proses pencairan di Bank Jabar itu tidak bisa dibalik nama Karena diblokir oleh BPN. Lalu kita proses tuh ke kepolisian untuk menanyakan sejauh mana prosesnya. Akhirnya diproses dan alhamdulillah berkat ya. Alhamdulillah saya terima kasih hatur nuhun kepada Pak Imam CS ya, Pak Reden ya, juga Pak Wawan ya, selaku kanitnya Polres Garut, Pak. Polres Garut ya, sudah menyita jaminan tersebut karena itu adalah objek singkatannya itu, Pak. Ya. Saya nitip ya, jangan kemana-mana kan, Pak, karena prosesnya ini belum selesai, Pak. Kita akan menghantam terus, Pak, sampai tuntas lah gitu kan. Mengenai objek sengketa tersebut, Pak, titik koordinatnya sekarang sudah berubah fungsi atau bagaimana? Ya, belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Di sini, Pak. Di sini tempatnya, Pak. Jadi secara fisik masih Bapak kuasai. Masih. Jadi secara fisik masih dikuasai. Jadi
kan nggak nyambung Pak. Fisik dikuasai oleh kami, Iya. tapi mau dicairkan Pak di bank Pak, ngerti nggak Pak? Iya. Ya, Dan saya nyewa ke Pak Haji Ceng sebetulnya dari dulu, betul nggak Pak? Iya. Saya sudah sewa ke beliau untuk kantor kami lah. Iya. Fisik dikuasai oleh kami, tapi dicairkan Pak. biar nanti disita oleh bank mungkin niatnya gitu ya. Gitu Pak. Tapi ke Pak Haji selaku pemilik ini sendiri tidak selama ini tidak ada intimidasi atau teror, ada Pak? Ada. Jadi gini, Oh, ada. ketika ini dikuasai sama saya, ada beberapa orang yang tadinya mau menghak tanah ini. Ya. Klaim. Klaim, Pak. Pak, saya mau kesini mau ngebangun ruko, ini mau mau diratakan. Siapa namanya tuh, lupa lagi saya. Ada beberapa orang lah. Saya bilang ini dikuasai oleh saya atas nama Haji Ceng. Dan Pak Agus Koswara, ya, selaku salah satu tersangka sudah mengkuasakan ke saya karena dia baik Pak. Terus terang lah, salah satu tersangka namanya Agus Koswara baik orangnya Pak, kooperatif Pak. Makanya saya dampingi ya, saya lindungi dia Pak, karena dia sangat-sangat kooperatif Pak. Ini menarik Pak, dan ketika ada tersangka satu Iya. yang bernama Agus Koswara, kemudian kalau kita runut dari kronologis awal, seharusnya ada beberapa tersangka di situ Pak. Betul. Nah, menurut Anda ada apakah ini? Nah itu yang jadi pertanyaan tuh, ada apakah ini gitu kan? Padahal dalam BAP-nya udah dikemukakan semuanya, bahkan penyidik sendiri mengemukakan ada si A, ada Jernik, ada Cien, ada Lipung, semuanya ada di BAP Pak. Tinggal dipanggil, itu kan saksi telapor Pak, sudah jelas Pak. Dan Jernik orang Garut nih, belum tersentuh Pak sekarang Pak. Belum tersentuh. Belum Pak, belum jadi tersangka Pak. Padahal dia Padahal- yang menikmati uangnya itu juga. Padahal otak awalnya dia tadinya Pak, dia mau menjual, dia berani gitu, dan sertifikatnya karena memang Kang Haji itu percayaan lah ke bahasa Sunda nama. Ya sok ambil sertifikatnya gitu kan. Dia ambil ternyata Udah dia, terjadilah penipuan seperti dia ini. hilang lah. Kang Agus Koswara hilang lah gitu seperti itu. Jadi Pak Enceng belum pernah menerima sepeser pun uang. Belum. Jadi penjualannya itu 4,5 M belum sepeser pun diterima oleh Kang Haji Ceng. Nah, menurut Anda di keterlibatan dari Bank BJB sendiri di sini seperti apa? Ya gini aja Pak, ya logikanya gini Pak. Saya juga pernah jadi kredit debitur ya salah satu bank. Saya aja kalau pinjam 20 juta, 25 juta prosesnya nggak 1 jam Pak, 1 hari Pak, besoknya disuruh. Pokoknya ribet lah. Afrisa, Afrisa. ada apa, kan gitu. Rumah saya juga sama diagukan Pak ya, harus balik nama dulu hak tanggung. Hak Ini tanggungannya hak ada. tanggungannya tidak ada, diblokir juga iya. Kok sudah dicairkan gitu kan dengan alasan AJB-nya sudah ada, kan kita blokir gitu kan dalam 1 jam. dalam 1 jam kan ini sudah dikuasai sama kita gitu kan, disurvei latih gitu kan. Makanya saya bilang ya, saya tidak menuduh ada dugaan tindak pidana, ada pelanggaran undang-undang perbankan di situ, bisa pidana bisa perdata, betul nggak? Saya nggak tahu, nanti lah, urusannya bukan urusannya saya cuma melaporkan ada dugaan nih, buktinya ada nih, semuanya buktinya sudah ada nih semua nih, bukti ada semua nih. Buktinya ada, pernyataan ada, terus adalah semuanya Pak. Termasuk dari pemalsuan kwitansi. Buktinya sudah ada jelas, ya. 2 alat bukti ya, saksi dan alat surat ya, sudah ada. Ya, apalagi gitu, Terakhir Pak, harapan Anda ke APH dan para pihak seperti apa? Ya. Harapan kami kepada para penegak hukum semuanya lah, adil lah kepada kami lah, selaku rakyat kecil ya, seperti itu. Dan harapan yang paling besar ya, kembalikan lagi ya tanah milik klien kami namanya Haji Aceh Kamaludin, sertifikatnya dibalikan kembali kepada yang haknya. Karena sampai kapanpun kata beliau, sampai meninggal pun kata beliau, sampai mati pun ya, tidak akan pernah melepaskan tanah ini Pak, sampai darah penghabisan pun, walaupun digusur, walaupun ditembak pun nggak akan, kata beliau ya, saya nggak akan rela katanya, tetap karena itu tanah saya. Iya. Seperti itu. Ya saya mendukung karena memang benar gitu Pak, dan itu sudah diakui lah sama salah satu tersangka Agus Koswara, sudah diakui dan semuanya terbongkar gitu kan, jelas gitu kan. Tinggal teman-teman nanya ke penyidik Pak, tanyakan ke penyidik ya,
ke Pak Iman. Pak Iman luar biasa lah. Saya angkatan jempol lah seperti itu. Dia berani lah mengungkapkan semuanya, luar biasa lah. Tinggal tanyakan semuanya. Nanti juga teman-teman hari Kamis ya Pak Agus Kuswara datang laporan ke Polres ya. Bisa tanyakan lah. Bisa dikonfirmasi ya. Nanti saya beritahu lah. Kan dia setiap Senin dan Kamis harus laporan ke polisian. Ya. Nanti bisa tanyakan langsung ke Agus Kuswara. Ada tambahan dari teman-teman? Kalau sertifikat yang dibalik nama itu kan bisa batal demi hukum Pak. Mungkin apa tidak ada niat untuk memproses itu Pak? Ya. Proses itu kan perdata Pak ya. Perdata ya. Nah ini kan lagi diproses Pak. Pidananya dulu. Nanti ketika pidana terbukti ada penipuan, baru proses jual belinya balik namanya itu tidak sah Pak. Ya, ini lagi kita proses Pak seperti ini. Ini lebih ke menuju ke pidana dulu Pak, karena ini pidana jelas seperti itu Pak. Mengenai ini Pak, tadi sangat menarik juga ya. Sertifikat itu kan ditaruh, dianggunkan, dijaminkan, terus direalisasi pencairannya oleh BJB yang Taman Sari. Ya. Itu konsepnya itu pinjaman atau gimana Pak? Sehingga bisa pinjaman. Tentu ada kontrak itu Pak. Ada kontrak yang bisa setahun, 2 tahun. Perjanjian kontrak Pak. Jadi dia itu si yang mau kredit itu adalah saudara Lipung kan. Ya. Sampai sekarang katanya saya sudah koordinasi dengan pihak pejabat tidak pernah terlambat gitu seperti itu. Masalah angsurannya. Katanya saya nggak tahu gitu kan. Nasabah baik lah seperti itu kan. Dia menganggur nggak tahu berapa tahun lah untuk 4,5 M itu dikredit lah gitu seperti itu. Jadi dia beli tanah ke kita itu tidak pakai duit Pak. Dia tidak pakai duit tapi dia dapat duit Pak, cair Pak. Iya. Dia dapat cair ya dari Agus Kuswara ya. Kalau nggak salah pengakuannya berapa Pak? 2 miliar 50 juta kata pengakuan dari saudara Agus Kuswara gitu. Uang dapat ya. Tanah pun sertifikat mau dibalik nama ke atas nama dia gitu kan. Kan luar biasa Pak. Orang maneangan tanah gitu kan kemana-mana nabung heula gitu kan. Iya mah boga tanah menang duit oke seperti itu kan. Kembalikan ada cashback oke gitu kan. Itu. Oke. Jadi orang yang pertama berinteraksi dengan Pak Aceng tadi siapa namanya Pak? Orang yang pertama bertemu dengan Haji Ceng itu Muhammad Nur Soleh. ada namanya Muhammad Nur Soleh, teman anaknya waktu itu. Dikenalkanlah dengan Jernik Pak. Dengan Jenny. Nah, Jernik tadinya bersedia akan membeli tanah tersebut sebesar 6,5 M ya Haji ya. 6,5 M. Nah, setelah itu diambillah sertifikatnya tuh, ternyata ditawarkan oleh siapa Pak? Oleh Jernik. Ternyata ditawarkan ke Agus Kuswara. Karena dia itu seorang namanya itu pedagang sukses, punya betul. Ya pedagang gitu kan, bawang ya kalau nggak salah, dia pedagang. Ditawar ke Agus Kuswara. Agus Kuswara mau mencarikan ke bank tercair Pak. Karena memang dia kredit macet Pak. Setelah itu dia mencari orang lain. Ketemulah dengan saudara Cien kalau pertama Cien. Terus ketemu dengan saudara Lipung. Saudara Lipung bersedia gitu kan dengan perjanjian dengan Agus Kuswara dapat sekian ya untuk mencairkan ke Bank Jabar. Karena namanya Lipung bagus, akhirnya melalui Lipung lah yang dicairkannya. Setelah cair, uangnya nggak masuk ke sini, ke Kang Haji. Hilanglah gitu kan, mau ditiadakan gitu kan. Tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Tahu-tahu ya ada yang kesini datang gitu kan. Ada orang sahal, orang Lipung, Bancie gitu kan minta dikosongkan ya saya nggak mau lah. Karena saya sifatnya apa? Saya sewa di sini tadinya Pak. Izin ke Pak ini boleh nggak? Silakan Pak. Ini yang menarik memperjelas saja Pak ya, memperjelas Pak Ceng bahwa di situ kan dari awal muncul sertifikat itu atas nama Bapak kan ya, atas nama Bapak. Kemudian dari akte PPJB-nya sendiri itu kan di hadapan notaris. Secara prosedur harus bersama-sama akan ke sana dari dasar kwitansi gitu kan.
Nah, kwitansinya ini kan yang jelas tadi bukan atas nama Bapak, Bukan, kayak gitu. itu palsu ya. Karena artinya berarti Bapak tidak menghadap ke notaris. Tidak. Ya. Kemudian muncul BPJB-nya itu dari mana, Pak? Bukan PPJB. Perjanjian jual belinya. Itu dibawa oleh si saudara Jernik ke rumah. Saudara Jernik itu Iya. petugas dari PPA Bukan, yang mau belinya itu. yang mau beli. Salah satu terduga Ya, terduga ya. Terduga. Ya artinya Bapak tidak menghadiri Tidak. panggilan dari notaris sendiri yang membuatkan tadi pengganti daripada kwitansi itu kan. Nah, itu tidak Pak ya? Tidak. Ya, kemudian muncul BPJB itu dari mana pada saatnya Pak? Jadi gini, bukan PPJB ya, Ya. AJB itu. AJB ya. Jadi tiba-tiba setelah saya bikin PPJB dengan saudara Jernik secara di bawah tangan, tiba-tiba seminggu kemudian itu datang serombongan dari notaris mengaku dari notaris Karmiatun datang ke rumah, udah disiapkan itu akta jual beli ya, akta jual beli, tapi sebagian itu kosong. Pasal-pasalnya sudah muncul. Bagian itu kosong, bahwa itu namanya itu saya bilang ke yang datangnya pegawainya yang namanya Asep Abdul Karim. Itu. Ini kan belum dibayar, ya nanti katanya udah cair dari bank, mau dibayar kepada saya, dan saya udah amanat kepada dia, dan dia juga setuju bahwa sebelum ada pembayaran sampai 31 Desember 2018 bahwa ini harus dikembalikan lagi ke saya sertifikatnya. jadi ada bukti Ada. Kalau sertifikat masih atas nama Bapak di situ. Waktu itu masih atas nama saya. Nah, tiba-tiba setelah tanggal 31 Januari 2018 karena tidak ada pembayaran kepada saya datang ke notaris tersebut. Gitu. Dan kembali AJB tersebut kan atas nama Bapak Ya. dengan Pak Agus Koswara kan gitu. Ya. Di situ terjadi persetujuan Ya. di hadapan notaris. Enggak. Nah itu artinya di situ dijelas bahwa ada prosedur yang dihilangkan ya Enggak. gitu. Kemudian muncullah AJB, Ya. udah atas nama Agus Koswara. Sementara pembayaran ke Bapak belum ya Pak? Oke siap. Nah, jadi gini waktu itu sih saya datang ke sana tanggal 31 Desember 2018, ternyata udah dibalik nama ke saudara Agus Koswara tanpa sepengetahuan saya, dan tertera di dalam itu ketikannya juga beda dengan harga 40 juta rupiah, sedangkan harga ini 6,5 M. Berarti di sini juga ada manipulasi pajak ya terhadap negara. Betul. Salah satunya itu Kita juga laporkan juga. Nah, setelah tanya siapa yang ngambil sertifikat, kata si Asep Abdul Karim itu adalah si Jernik katanya. Kenapa dikasihkan? Nah, Pak Haji yang membayar SPPT sepanjang tahun ini siapa? Saya sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi gini Pak, singkatnya, waktu itu Kang Haji kan di rumah, tiba-tiba datanglah segerombolan orang gitu kan, yang namanya Asep, pegawainya notaris Karmiatun, Jernik. bersama Agus Koswara, ada Jernik ya, ada suaminya, berarti ada kan? Ada Nur Soleh, terus ada saksi-saksi yang lain. Waktu yang itu tahu. kan Kang Haji Ceng itu kan namanya orang tua gitu kan, ya kata dia nih ada pembelinya nih namanya Agus Koswara gitu kan, tapi itu di tanda tangan belangko kosong Pak, belangko kosong, nitip dulu tanda tangan, kalau jadi ya uangnya akan diserahkan, kalau tidak jadi ya akhirnya nggak jadi, seperti itu, titipan tanda tangan belangko kosong waktu itu. Dan dia juga ngomong, saya tidak mau sertifikat dibalik nama sebelum proses ini selesai. Belum ada pembayaran. Nah, tiba-tiba pembayaran belum ada, sudah dibalik nama ke Agus Koswara. Makanya dia langsung hubungi Kak tersebut. Diambil oleh siapa itu sertifikat diambil oleh Jernik Pak. Pada Jernik kan sebetulnya ada kaitannya kalau jual belinya kan sebesar Agus Koswara seperti itu. Akhirnya kan hilang. Dicarilah oleh Haji Ceng selama setahun setengah Pak baru ketemu. Alamat Agus Koswara di mana? Ketemunya di mana? Di Panjalu Pak. Ciamis. Ketemulah dengan saya dan dia baiklah, kooperatif, minta maaf, bahkan dia bertanggung jawab, Pak saya siap dipidana karena bersalah seperti itu.
makanya saya dampingi waktu itu sampai sekarang Pak, seperti itu. Karena khawatir dia dimanfaatkan oleh yang besar-besarnya karena dia nggak punya apa-apa Pak. Seperti itu. Itulah Pak ya. Oke. Teman-teman ya, selesai ya. Atur nuhun Pak Anton, Pak Siap, Haji, siap. dan Makasih, Pak. teman-teman yang ada di sini. Jadi kita mudah-mudahan ada problem solving ke depannya untuk perkara ini, dan mudah-mudahan apa yang kita hadapi di hari ini dan kita alami di hari ini menjadi pembelajaran buat kita dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.